Ya ini guys, salah satu kesulitan ya. Kita harus keluar dulu nih kayaknya. Ya itulah kesulitannya dengan kaca yang kecil ya. Jadi kita harus ada effort untuk keluar membayar. Perlu nggak nih bikinnya kayak gini nih? Flash buat subscriber yang andalan kita. Kok ini nggak auto ya Zal? Oh, naiknya nggak auto dan turunnya auto. Ini juga salah satu yang perlu disayangkan ya. Jadi kalau bisa di-upgrade lagi nih DFSK biar lebih maksimal dari fitur kendaraannya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan di video-video menarik lainnya. Like dan share video ini ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Baru upload lagi. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat lekas sembuhnya. Kalau kalian ingat di video gue yang lalu-lalu, itu sempat ngebahas EcoSport, mobil temen gue, Bro Zaldi. Jadi pas banget di sini ada mobil, kalian bisa lihat. Iya, ini adalah DFSK Glory 560. Dia itu mau bagi-bagi sedikit pengalaman selama kalau nggak salah sih dari Desember ya, meminang mobil ini, dan ada beberapa part yang udah dirubah. Jadi gue minta panggil aja dan gue sambut ya. Sambut bro gue Zaldi. Zal, apa kabar Zal? Baik. Oh, nggak boleh, lagi PSBB, lagi new normal. Jadi kebiasaan baru ya guys, nggak bisa betul, salaman seperti biasanya. Zal, boleh sedikit diobrolin nih ke teman-teman. Lo ada alasan apa sih ngambil DFSK Glory 560? Pertama sih dari price ya. Dia range price-nya untuk harga 200 itu lumayan bagus sih. Dia dapat speknya juga bagus. Dan ini juga 560 turbo kan, yang luxury. Jadi menurut gue untuk harga segitu gue ngelihat wah kayaknya ini bagus nih gitu, dan ini bisa untuk lawan-lawannya yang lain dengan harga segitu nih, kayaknya ini paling bagus sih menurut gue ya. Preferensi pribadi menurut gue dengan harga segini ini udah paling oke lah. Ketika lo mau ngambil, ada pertimbangan lain nggak sih selain Glory 560 sama ada mungkin brand lain ya Zal ya, dengan harga atau speknya nggak jauh beda? Ada nggak? Nggak ada sih kalau misalnya mau yang sama. Mungkin yang gue sih lebih suka, jujur kalau preferensi pribadi sih gue modelnya sih. Gue modelnya ini suka sama Glory 560, jadi gue pas lihat modelnya udah langsung suka, dan gue udah pas gue lihat harganya gue lebih suka lagi. Jadi nggak ada hesitate atau ragu-ragu untuk nggak ngambil Glory 560 turbo gitu. Pemberat lo milih mobil ini, ada nggak sih keunggulannya? Keunggulannya paling gue menarik sih di eksterior dan interiornya. Performa ya oke lah untuk harga segitu. Oke guys, biar nggak penasaran, kita main-main, kita keliling dulu di mobilnya Bro Zaldi ini. Oke, dimulai dari eksterior, yang pastinya eye-catching banget sih. Apalagi pilar belakangnya guys. Ngomongin dari depannya dulu Zal, ini ada yang lo rubah apa enggak nih? Belum ada. Tapi mobil ini kayak kalau di desain grafis tuh ada moodboard ya namanya. Jadi di moodboard itu tuh ada warna-warna kira-kira produk atau brandnya tuh mau warna apa. Kalau mobil ini gue harus ada 3 warna di setiap sisi, depan, samping, belakang, yaitu hitam, putih, sama silver. Nah kalau di depan ini kan dari grillnya silver, bawahnya ini bodinya bumpernya hitam. Jadi 3 warna itu ada. Terus yang gue paling suka dari depannya sih lampunya sih. Gue suka banget sama lampu, kelihatan looks dari lampunya. Nah dari samping ini gue cutting stiker warna hitam di wrap. Terus velg gue ganti sama kaliper merah. Kenapa ada warna merah? Karena biar lebih catchy aja sebenarnya sih. Yang gue pakai 18 inch. Bawaannya 17 ya kalau nggak salah ya? Ya, bisa dicek lagi nanti. Terus abis itu kalau kalipernya itu gue nggak ganti tapi dicat. Nah yang gue suka dari mobil ini adalah keempatnya itu pakai brake caliper itu. Kan biasanya ada yang pakai drum tromol ya belakangnya. Tromol. Ini disc brake. Nah, itu kelihatannya sporty banget aja. Sebenarnya sih dari fungsinya sih sama sih, dia untuk ngerem juga sih. Cuma dari looks-nya gue suka. Info buat teman-teman yang lain Zal, mau ganti velg. Ini PCD berapa nih? Wah iya, cerita lucu juga waktu gue ganti velg, yang gue pesen adalah velg yang PCD standar mobil itu berapa tuh? 114 ya? Ini PCD Mercy katanya ikut dari jadi PCD-nya itu waktu gue mau beli ternyata beda. Jadi gue udah pesen taunya salah, tapi untungnya orangnya baik, jadi dikasih lihat lagi yang lain. Tapi kenapa gue bilang custom velgnya, karena warnanya sebenarnya datangnya nggak kayak gini. Tapi gue maunya di warna hitamin aja semua gitu. Awal 17 lo naik 1 inci ya, jadi 18. Untuk ban lo pakai apa nih?
Ban yang paling budget itu adalah Axelera. Produksi dalam negeri ini. Cinta-cinta ya dalam negeri. Asik. Budget, bro. Kalau kaca film bawaan, Jal? Bawaan dari sananya. Dikasih sih. Sama di nano coating juga bodinya waktu dikasih. Sekarang kita ke belakang. Oke. Nah, kalau di samping tuh sebenarnya juga ada kelihatan sih ini lampunya. Nah, lampunya ini kasih kaca film hitam Dove. Untuk ngikutin line ini juga gua wrapping hitam, jadi dia nyatu line-nya sebenarnya. Kalau dibilang wah nanti kalau malam nggak kelihatan, sebenarnya nggak juga kelihatan banget sih justru. Tergantung pemilihan dari seberapa gelap ya? Ya. Dari kaca film. Nah, kalau misalnya kaca film ini udah perfect lah menurut gua, udah pas. Ada yang unik juga di belakang sini. Kelihatannya nggak standar karena kalau gue lihat ya pada umumnya Glory itu ada emblemnya. Dan ini kalau kalian lihat nggak ada. Gua di batch karena Glory-nya gue kurang suka fontnya. Oke. Harusnya 560 itu di bawah ya soalnya? Ya 560 sekitar di sini. Okay. Di sininya Glory, tapi gue ubah jadi 560, di atas gue naikin ke atas, terus turbonya gue tambahin. Karena memang beneran turbo kok. Iya beneran, bukan emblem-emblem doang. Iya. Terus di sini standar 1,5 turbo. Terus di sini 7 warranty dari sananya, tapi ini agak miring juga, nggak tahu, gue nggak berani di batch. Kalau ini gue nggak berani di batch, takutnya ntar hilang ini. Yang unik tadi infonya katanya nggak bisa dilepas nih guys. Emblemnya sakral mungkin ya, jadi nggak bisa dilepas dan miring lagi. Iya kalau dilihat itu kayak nggak presisi lurus gitu, kanannya lebih ke bawah. Jadi kurang lebih kalau dari eksterior sih seperti itu sih. Dan di atasnya ada shark fin antena di atasnya, sama ada racknya untuk taruh barang. Lampunya sih yang gue paling suka sih, dia dari belakang nyambung kayak Discovery. Iya, pilarnya ini sih yang menurut gue out of the box aja sih. Seekor DFSK yang mobilnya di mana belum begitu banyak di jalanan ya. Begitu lo kena macet, lihat ke kanan pilar ini kayak, wow ini apa, Range Rover baby gitu ya, baby Range Rover ya, agak kecilan. Setelah lihat belakang, oh Glory gitu. Oh ternyata Glory begini. Dari eksterior sih kurang lebih kayak gitu sih. Dan gue memang ketertarikan gue di awal karena eksterior, dan gue punya vision waktu itu. Oh gue pengen modifnya, gue udah tahu nih kayak gini. Dan hasilnya ya cukup memuaskan untuk preferensi gue. Mungkin buat orang lain bilang, wah kurang ini, tapi untuk preferensi gue udah cukup banget sih. Ini dari looksnya udah menurut gue the best. Jadi memang ini pakai disc brake bukan tromol lagi. Itu sih. Yaudah, kita izin masuk dulu ya Zal ya. Lihat mesinnya. Siap ya. Nah sekarang masuk ke mesinnya. Sorry nih kotor, tadi belum sempat cuci, tadi mau cuci ternyata masih kepagian kita. Ngumpul di BSD cuy. Jarang banget nih cucian mobil yang buka dari pagi. Mesin 1500 dan disupport transmisi CVT ya? CVT dan turbo. Nah, gimana impresinya sih? Lo bawa sejauh ini gitu selama berapa bulan ya? Dari Desember, tapi kan kepotong karena puasa dan gue juga ada corona, jadi gue nggak bisa pergi-pergi. Tapi 5.000 km itu gue ngerasain untuk CVT, ini pertama kali gue bawa mobil transmisi CVT. Tarikan di awalnya untuk biasa pelan gitu, ini enak sih CVT, halus gitu. Jadi perpindahan gigi itu kan kalau CVT kan dia muter gitu kan ya. Yes. Jadi gitu ya, jadi kayak nggak ngerasa ada perpindahan gigi gitu. Lebih smooth Lebih gitu smooth ya. Istilahnya. Dibantu sama support turbo juga. Cuma gue belum pernah bawa dari 0-100 km tuh berapa detik gitu, gue nggak. Belum ya. Turbonya bukannya untuk geber-geber ya. Betul banget. Kalau ngomongin konsumsi bahan bakar Zal, yang menjadi pertanyaan ya, ini hemat apa enggak sih? Konsumsinya lumayan. Lumayan juga sih, cuma lumayan boros, lumayan irit mas. Lumayan. Gue bilangnya nggak berani bilang boros juga sih, tapi gue bilangnya lebih kalau dibandingkan dengan kompetitornya mungkin lebih banyak mengkonsumsi gitu. Dan sekali lagi disclaimer juga, gue ini harusnya pakai Pertamax, tapi gue pakai kan Pertalite gitu. Ada ini nggak ngerasa lebih kasar apa tarikan boyo gitu? Untuk gue nggak, ya itu kembali lagi gue nggak pernah narik yang benar-benar itu. So far sih oke, cuma agak ada suara ngegelitik gitu. Oke. Geluduk gitu pada saat lu ngegas dari puteran gitu, kerasa sih. Turbolek berasa nggak di mobil ini? Kalau misalnya lu injek gas banget mungkin akan terasa ya. Cuma untuk kalau gue bawanya mengikuti peraturan segala macamnya sih nggak ada masalah sih. Servis per 5.000 apa 10.000 DFSK? Nah lucu juga waktu itu katanya kalau misalnya 1.000 harus mobil-mobil biasanya 1.000 servis ya. Tapi kemarin gue booking ternyata katanya nggak usah, langsung 5.000. Jadi 5.000 kemarin baru servis. Lo ngambil DFSK mana? Ini gue ambil di DFSK Pondok Indah, depannya Gandaria City Mall.
Dia juga ada di Tangerang, tapi di Tangerang kota. Pilihan warna hitam, putih, silver, dan yang paling ikonik Merah. itu merah. Iya. Oke. Ya, gue sih cuma berharap transmisi CVT-nya ini lebih awet sih. Kita masuk ke dalam gimana, Zal? Oke, boleh. Oke. Sekarang masuk ke dalam mobilnya. Yang paling mengena di sini, ini kayak bukan seekor DFSK lagi dan lagi ya. Ada seperti printing karbon, terus juga red stitching di kursinya, di door trim. Itu menumpahkan aksen yang lebih sporty, dan di sini parkirnya remnya itu udah pakai rem elektrik ya? Ya, hidrolik juga ada suaranya. Nah, terus habis itu yang gue paling suka adalah karena gue nyetir ya. Ini adalah setirnya flat bottom. Terus untuk indikatornya dia campur antara analog dan digital. Tapi yang gue suka di sini juga adalah dari temperaturnya ya. Dia akhirnya balik ke analog setelah gue pakai Fiesta, Ford EcoSport dan Ford Fiesta tuh untuk nyari temperatur mesinnya tuh agak susah, harus ada caranya lah dan segala macam, dan itu dia di digital angka doang, nggak tahu kita berapanya kan. Dan untuk orang awam kayak gue, beberapa mobil yang makin kesini tuh ditiadakan ya temperatur seperti itu, hanya ada indikator hot and cold aja gitu. Iya, ya. menurut gue sih ini lumayan penting sih kalau misalnya bantu sih ya. Dan yang gue kaget juga, gue kira ini head unit udah diganti sama temen gue, ternyata enggak soalnya. Enggak, ini dari bawaan sana, dari sana. ya. Ini dari ada navigation, Bluetooth, ada mirroring juga untuk iPhone sama Android. Nah, untuk ke navigasinya, navigasinya ini bisa tethering dengan handphone gue, jadi gue tahu dia macetnya di mana, apa jadi live gitu. Terus yang lucunya juga dari sini fitur-fiturnya, misalnya kita pencet more. Nah, ini ada waktu sholat. Mantap banget. Waktu sholat. Oh, juga bisa ini berdasarkan lokasi ya. Lokasi. Waktunya di mana. Iya. Waktu imsak nggak ada, Pak? Waktu buka puasa dan Ikut subuh itu ya, ikut subuh. AUX ada dong ya berarti? AUX di sini. Oh, oke. AUX sama untuk ngecas HP biasanya gue dari sini. USB. Iya, USB. Tapi ada ini juga, Pak. Ini tambahan aja sih. Biar ceweknya nggak berantem lah. Biar nggak rebutan ya. Bener. Terus kalau yang gue tambah, ini cover steer. Ini jamnya ini, karena kalau misalkan kita balik ke home ini, dia nggak ada jamnya gitu. Kurang lebih sih gitu. Jadi makanya ditambah. Mungkin DFSK bisa memperhatikan ini nih, fitur jam dari head unitnya. Iya. Ini harus masuk ke menu Maps dulu ya, Zal ya, untuk ada Sorry. Sorry nih, masih baru. Masih baru, sampai di plastikinnya ada nih. Exit. Tuh, ini juga untuk DFSK nih, milih head unitnya yang gampang lah nih buat dioperasikan. Nah, di sininya belum ada jamnya, apakah bisa disetting atau apa, gue belum tahu. Tapi di sini nggak ada. Nah, untuk di supir sih ada di sini. Oh ya kan? iya, buat pengemudi mungkin oke, Zal. Tapi untuk penumpang nggak ada jam. Nah, that's why ditambahin itu. Bluetooth ada, terus tadi mirroring Bluetooth juga ada, bisa ya? Ya. Kita coba pakai iPhone 6. Jadi personal hotspotnya untuk iPhone dinyalain. Abis itu kita easy connect iPhone Wi-Fi. Oke, kalau udah connect, screen mirroring. A few moments later. Malu-maluin lah lu. Jadi caranya gimana biar cepat? Digebrak guys belakang. Teknologi ini juga ada teknologi gebrak namanya ya. Langsung connect ke iPhone-nya Zaldi. Ini foto cewek gue ntar di blur aja. Berarti kalau lo punya DFSK dan punya anak, lumayan membantu biar dia nggak rewel ya kalau ketika macet nonton apa gitu di YouTube kayak Raden Dim Channel gitu contohnya, biar lebih berwawasan. Tapi bohong ya. Belum nyampe, masih kecil. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari kualitas soundnya, Zal? Kalau soundnya gue kebetulan gue juga suka dengerin musik dan segala macem. Kalau dibilang jelek juga enggak, tapi dibilang bagus juga enggak juga gitu. Jadi standar lah, bassnya dia kurang keluar. Cuma untuk lu dengerin lagu-lagu akustik gitu enak sih, lumayan sih. Yang bagusnya juga ini pencetannya. Oke. Feel-nya gokil juga. Iya. Gue suka sih. Untuk penempatan dan pemilihan tombol-tombolnya ya. Iya, dan cara nombolnya tuh kayak fighter jet gitu kan istilahnya gitu. Biar lebih ngerasa sporty, Bos. Yang cukup mengagetkan bagi gue di mobil ini dan baris kedua, itu AC ada di bagian tengah sini, di konsol box tengah, dan posisi duduk di kursi belakang. Lo bisa bebas maju dan mundurin dan juga bisa merebahkan. Gua tes seberapa mudahnya.
Di sini tersedia ada bar panjang guys, ada besi di sini. Tuh, sampai semaju ini ya. Jadi lo bisa mengejas kursi maju mundur maksimal dan cukup dengan maju mundurnya, dan juga untuk merebahkan itu bisa di sini dan juga bisa ada di atas ini nih. Semudah itu. Gue juga cukup kaget cuy. Nih kita lihat bagasinya sekarang. Kalau dalam kondisi ini bagasinya nggak terlalu besar sih, kecil sih memang. Dan yang gue suka lagi dari fitur ini adalah dia untuk biar tidur posisinya kursi belakang tuh gampang banget, tinggal tarik majuin. Dan dia rata. Space-nya untuk bagasi lebih banyak. Rata lantai ya Zal? Iya. Mau bawa barang-barang yang agak besar, kardus ya yang butuh dimensi rata, cocok juga. Kalau mau tidur. Nah ini untuk bagian first aid-nya dan dongkraknya. Ini di sini juga ada lampunya. Kalau malam susah ngeliat. Jangan lupa dimatiin aja. Dan di sini juga ada power outlet kalau misalnya mau ngecas di bagian kursi belakang. Ada hal-hal kecil yang menurut sebagian orang mungkin tidak begitu perlu. Cuman bagi gue ini suatu nilai plus ya guys. Ada penempatan baut yang begitu rapi di sini bisa terlihat. Kemudian juga di sini ada sedikit olesan lah untuk menyuguhkan kepada kita kalau DFSK ini juga memperhatikan tingkat kerapian. Ini kalau gue bilang di casingnya jadi lebih rapi gitu cuy. Kita ngeliatnya jadi lebih manis. Jangan lupa pakai seat beltnya. Yang kamerain juga pakai seat belt nanti. Di kesempatan ini gue juga alhamdulillah nih bisa nyobain DFSK Glory 560 di jalan tol. Kalau dibilang dari kekedapan di jalan tengah kota ya, tadi udah cukup banget guys, udah cukup kedap. Tapi ketika di tol itu nggak hanya dari kendaraan lain ya, tapi juga dari suara angin itu berasa di dalam kabin. Dan juga kalau kita ngomongin masalah tarikan nih, sedikit bahas tarikannya. Cukup untuk menjajal, untuk nyalip itu udah cukup ya. Jadi memang karakternya dia tuh nggak menjambak. Perpaduan antara CVT dan turbo yang di 1500-nya itu semakin tinggi didukung dengan turbo itu tenaga tuh ngisi terus masuk. Memang karakternya tadi nggak menjambak tapi nolong. Suspensi tadi beberapa kali polisi tidur dan beberapa jalanan yang bergelombang dia cukup stiff dengan ribbon travel yang menurut gue nggak begitu jauh ya. Makanya ada pertimbangan dari Zaldi tadi untuk ganti suspensinya, punya Tain. Kalau ada upgrade mungkin dari teman-teman yang lain atau ada rekomendasi, boleh juga nih ditulisin di kolom komentar. Atau ada pengalaman yang menarik dari DFSK ini. Kita cobain dulu nih, kita habisin jalanan tol yang katanya masih baru banget guys. Setelah gue tadi coba jajal jalan tol, gue menyadari ada suatu fitur yang menjadi pertanyaan gue. Ada atau nggak ada? Cuman dengan informasi yang sekarang gue dapet, gue nggak bisa menemukan berapa sih rata-rata penggunaan bahan bakar 1 liter untuk berapa kilo di sini. Di sini bisa dilihat di MI di tengah ada informasi kecepatan ya. Tadi udah ditunjukkan di tengah situ. Kemudian kalau gue mencet di setir untuk memilih opsi lain dari informasinya, ada sisa berkendara itu tinggal berapa lagi, kemudian ada tingkat kecerahan dari speedometer ini. Yang cukup disayangkan nggak ada rata-rata penggunaan bahan bakar, dan ini menjadi salah satu informasi yang bagi gue cukup penting ketika mengendarai suatu mobil. Udah nyoba, udah ngobrol, udah ngebajak di tol juga. Tadi kalau gue bilang overall seperti apa, gue puas dengan apa yang ditawarkan oleh DFSK Glory 560. Gue boleh ambil kesimpulan ya, kelebihan dan kekurangan di sini. 4 kali ya mengenai harga ini menjadi kekuatannya dia. Dengan harga demikian, small SUV kalau gue bilang tuh ekspektasinya tuh seperti apa sih? Tapi DFSK menyuguhkan dengan fitur yang melimpah. Terus juga mengenai desain dari pilar ini menjadi kekuatan dia juga. Dan yang terpenting juga ini adalah mesinnya.
dengan mesin 1500 didukung dengan turbo itu memiliki feel ya, berasa berkendara tuh yang kalau gue bisa bilang ini rasa baru di small SUV. Dan juga yang terakhir, seperti disc brake yang tidak dibayangkan oleh kita, sesuatu yang rasa-rasa gimana ya, rasa-rasa Eropa yang biasanya sudah diterapkan lalu disematkan juga di FSK ini. Cuman yang gue khawatirkan seperti servisnya, gue tidak mengerti seperti apa. Cuman tadi informasi dari Bro Zaldi juga, adanya spare part yang murah itu menjadi, kalau menurut gue itu daya tarik tersendiri ya. Jadi untuk meminang di FSK ini, ada nggak sih Zal yang lain lagi yang bisa lo sampein nih ke teman-teman yang di rumah? Experience gue bagus, so far so good. Gue suka sama mobilnya, dari performa sampai ke desain interior ataupun di eksterior. Ya mudah-mudahan aman-aman aja sih seiringnya waktu, dan karena dia pabriknya ada di sini, jadi ya mudah-mudahan untuk spare part dan segala macamnya gampang kita beli, terus dan juga harganya terjangkau. Karena ini mobil kalau bener bisa sampai 200.000 atau 300.000, wah ini the best sih berarti. The best. Ya betul banget. Dan tadi ada satu kekurangan yang dinotis sama kameramen kita nih, yaitu ini kalau menurut gue platnya harusnya bisa lebih diimprove lagi, lebih tebal. Oke, sekian video gue kali ini. Thank you banget atas partisipasi kalian untuk nonton, dan gue juga thank you banget Zal. Nggak bisa salaman, jadi bisanya. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada lainnya, ada pengalaman mungkin pakai Glory 560, bisa tuliskan di kolom komentar. Sekian video gue kali ini. Thank you banget. Thank you. Jangan lupa di like, subscribe, and share video ini. Sampai berjumpa di video lain-lain dan lainnya.